Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu EAA Nurhayati, MHum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aminah Hilmiah Vila, kelas 7B. Saya akan mempresentasikan praproposal penelitian saya dengan judul Implikatur Percakapan dalam Film Spy Family, sutradara Tatsuya Endo. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi dari penelitian ini, yang pertama yaitu adanya keberagaman konteks sosial. Seperti yang kita ketahui, keberagaman konteks sosial adalah kondisi di mana masyarakat memiliki berbagai macam kelompok yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda, serta budaya, pandangan, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya keberagaman konteks sosial, maka implikasi kalimat yang terdapat dalam film yang peneliti ambil itu dapat ditemukan. Kemudian yang kedua yaitu adanya relevansi dengan komunikasi yang memuat implikatur percakapan. Jadi maksudnya di sini banyak sekali kalimat atau komunikasi yang dilakukan oleh para tokoh relevan yang memuat tentang implikatur percakapan. Nah, contohnya di sini ada kalimat "aku akan melindungi keluarga ini". Nah, kalimat ini dikatakan oleh Eeyore yang berperan sebagai ibu dari keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu film Spy Family. Film di sini adalah sebuah serial anime yang cukup booming, jadi banyak sekali dari kalangan yang minat atau menyukai film tersebut, tidak hanya anak-anak saja, termasuk saya sendiri. Saya sendiri juga menyukai film Spy Family. Nah, film di sini menghadirkan cerita menarik karena ceritanya ini adalah membangun sebuah keluarga palsu yang dilakukan oleh seorang yang bernama Lloyd. Dia adalah seorang mata-mata. Nah, sehingga membuat para penyimaknya harus lebih dalam memahami setiap kalimat yang diutarakan. Karena ketika menjadi mata-mata, maka banyak kalimat atau tindakan atau perlakuan yang harus dilakukan secara diam-diam. Kemudian yang terakhir yaitu mengungkapkan makna tersirat dalam kalimat sehingga memberi kemudahan bagi penyimaknya. Jadi yang terakhir di sini adalah tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengungkapkan makna tersirat yang terdapat dalam kalimat yang diutarakan oleh para tokoh sehingga memberi kemudahan bagi penyimaknya. Nah, jadi penggemar atau penyimak dari film tersebut dengan mudah dapat mengetahui maksud dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para tokoh. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi dua, rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Rumusan masalah umum yaitu bagaimanakah implikatur percakapan yang terdapat dalam film Spy Family. Kemudian rumusan masalah khusus ada tiga. Yang pertama yaitu bagaimanakah bentuk implikatur percakapan umum yang terdapat dalam film Spy Family. Kedua, bagaimanakah bentuk implikatur percakapan khusus yang terdapat dalam film Spy Family. Kemudian yang terakhir yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi munculnya implikatur percakapan. Kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang pertama menguraikan implikatur percakapan yang terdapat dalam film Spy Family. Kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasi implikatur percakapan umum yang terdapat dalam film Spy Family. Ketiga, mengidentifikasi dan mengklasifikasi implikatur percakapan khusus
yang terdapat dalam film Spy Family. Dan yang terakhir yaitu untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi implikator percakapan. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoretis di sini dapat memberi kontribusi terhadap ilmu kebahasaan, khususnya dalam ilmu pragmatik yang berada dalam lingkup implikator percakapan, dan adanya kontribusi untuk kajian sastra. Karena yang diangkat dari penelitian di sini juga adalah film. Kemudian juga dapat membantu memberikan pemahaman terkait relevansi budaya dalam bahasa yang terdapat dalam film. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat praktis. Nah, yang pertama yaitu untuk membantu peneliti selanjutnya dengan memberikan referensi yang sesuai dengan yang diteliti. Nah, jadi penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya yang temanya atau judul penelitiannya ada kaitannya dengan penelitian yang peneliti teliti. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan pemahaman bagi masyarakat yang sedang menggeluti dunia kebahasaan, khususnya di kajian pragmatik dan yang sedang menggeluti dunia peranimasian. Jadi bagi seorang yang menyukai film series animasi, jadi ini bisa menjadi landasan juga, maksudnya bisa dijadikan referensi juga agar dapat memahami apa yang sedang ditonton atau digeluti lah gitu. Kemudian yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang implikator percakapan. Nah, dengan adanya penelitian ini maka dapat membantu siswa juga dalam memahami implikator percakapan yang tentunya untuk lebih memudahkan memahami tentang implikator percakapan. Kemudian selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Yang pertama yaitu implikator percakapan. Dikatakan implikator percakapan apabila kalimat yang dikatakan ada makna yang tersirat atau menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya yang diucap. Dan terdapat banyak kalimat implikator percakapan dalam film Spy Family yang perkataannya tidak sesuai dengan maksud yang ingin dikatakan. Jadi implikator percakapan di sini adalah ketika perkataan yang dikatakan memiliki maksud atau makna lebih dari yang dikatakan atau dari kalimat itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada implikator percakapan umum. Nah, implikator percakapan umum ini adalah percakapan yang tidak membutuhkan konteks tertentu untuk dipahami dan tidak membutuhkan pemahaman tambahan antara dua penutur. Jadi maksudnya di sini yaitu ketika dua penutur berkomunikasi tidak harus ada konteks tertentu atau pemahaman tambahan antara keduanya untuk memahami kalimat yang diutarakan gitu. Nah, di sini ada contoh kalimatnya seperti kalimat jangan lupakan tugasmu Anya. Nah, kalimat ini juga diambil dari film Spy Family. Nah, kalimat ini mengandung implikator percakapan umum karena tokoh A-nya langsung memahami kalimat tersebut tanpa harus menerka-nerka maksud yang terkandung. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa percakapan umum ini
tidak membutuhkan konteks tertentu atau pemahaman tambahan antara dua penutur. Jadi dengan kalimat tersebut hanya langsung memahami tanpa harus melihat konteksnya dulu. Selanjutnya yaitu implikator percakapan khusus. Percakapan yang membutuhkan konteks tertentu dan pemahaman tambahan yang harus dimiliki antara kedua penutur. Jadi percakapan khusus ini kebalikan dari percakapan umum. Contoh kalimatnya yang terdapat dalam film Spy Family yaitu sebuah kalimat yang dilontarkan seorang tokoh yang bernama Lloyd. Kalimatnya adalah ayah akan selalu melindungi Anya. Nah, kalimat ini mengandung implikator percakapan khusus karena Lloyd sebenarnya sangat menyayangi Anya, meski awalnya hanya pura-pura menyayangi. Nah, jadi dari sepengetahuan Anya, Lloyd ini hanya berpura-pura menyayangi Anya karena mereka membangun sebuah keluarga palsu, bukan keluarga yang sungguhan. Akan tetapi, kalimat yang dilontarkan Lloyd ini memiliki makna lebih dari sebelumnya, bahwa sebelumnya itu hanya pura-pura, tetapi kalimat yang ini tidak hanya pura-pura tetapi sungguhan. Jadi Lloyd sangat menyayangi Anya. Oleh karena itu, Lloyd ingin melindungi Anya. Kemudian yang terakhir yaitu animasi Spy Family. Nah, animasi Spy Family di sini adalah sebuah film yang diadaptasi dari manga populer yang menggabungkan aksi, komedi, dan drama keluarga palsu yang menarik dan unik. Jadi dalam film tersebut banyak sekali implikasi yang memuat implikator percakapan di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang pertama tentang deskripsi teori. Yang pertama ada pragmatik. Pragmatik adalah sebuah tuturan yang menekankan pada aspek penggunaan bahasa dalam situasi yang nyata. Rahardi. Jadi definisi di sini saya mengambil kutipan dari tokoh pragmatik yaitu Rahardi. Nah, maksud Rahardi di sini yaitu menjelaskan bahwa bahasa tidak hanya sekedar kumpulan kata-kata, tetapi juga alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam berbagai situasi kehidupan. Nah, dalam situasi yang nyata, artinya konteks sosial, budaya, dan interaksi antara manusia menjadi faktor penting dalam memahami makna sebuah tuturan. Kemudian yang kedua yaitu tindak tutur. Tindak tutur adalah suatu tindakan yang dilakukan melalui ucapan. Nah, di sini saya ambil dari buku Sosiolinguistik, dari buku Abdul Cair. Kemudian yang ketiga yaitu implikator konvensional. Konvensional di sini adalah makna tambahan yang secara umum sudah diketahui, jadi tidak bergantung pada konteks. Nah, maksudnya di sini yaitu implikator konvensional sebuah percakapan atau kalimat yang umumnya sudah diketahui atau sudah dipahami secara bersama. Jadi tidak bergantung pada konteks. Jadi kalimatnya itu tidak melihat konteks atau situasi tertentu untuk memahami kalimat yang diucapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu implikator percakapan. Nah, implikator percakapan ini adalah dimensi kultural yang tidak banyak menjadi faktor penentu, tetapi dimensi situasional yang berperan besar dalam menentukan maksud implikator. Nah, implikator percakapan ini kebalikan dari konvensional.
Nah, percakapan di sini bergantung pada satu konteks. Jadi, makanya dimensi situasional berperan besar dalam menentukan maksud implikator. Nah, implikator percakapan ini memiliki dua jenis implikator. Yang pertama umum, yang kedua khusus. Nah, percakapan umum ini adalah implikator yang tidak memerlukan konteks tertentu dan makna tambahan. Jadi, maksudnya di sini implikator percakapan umum tidak membutuhkan konteks tertentu dan makna tambahan antara dua penutur, sehingga kalimat yang diucapkan itu dengan mudah dapat dipahami, tetapi tetap bergantung pada konteks. Nah, yang kedua yaitu implikator percakapan khusus. Kebalikan dari percakapan umum, implikator percakapan khusus ini maknanya memerlukan konteks tertentu dan seringkali memerlukan pemahaman khusus antara dua penutur. Jadi kalau implikator percakapan khusus memerlukan konteks tertentu karena kalimat yang diucapkan itu tidak secara gampang atau gamblang dapat langsung dipahami atau diutarakan, karena maksudnya itu ada maksud yang lain atau yang terpendam itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada konteks. Nah, konteks di sini adalah situasi yang mempengaruhi makna dari suatu tuturan atau tindakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada penelitian relevan. Yang pertama yang peneliti ambil yaitu penelitian yang berjudul Daya Perlokusi pada Implikator Percakapan dalam anime Tsuki ga Kirei, yang dilakukan oleh Nimade Yunita Kusuma DKK pada tahun 2022. Nah, masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu terdapat jenis-jenis implikator percakapan, yaitu percakapan khusus dan percakapan umum. Nah, percakapan khusus lebih banyak ditemukan daripada percakapan umum, dan juga terdapat daya perlokusi yang muncul pada implikator percakapan umum yang sejalan dengan implikasi tuturan. Teorinya menggunakan teori jenis-jenis implikator dari Yule serta teori tindak tutur perlokusi dari Austin. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Nah, perbandingan dari penelitian sekarang yaitu judulnya Implikator Percakapan dalam Film Spy Family, sutradara Tatsuya Endo. Penelitinya adalah Siti Aminah Hilmiah Villa. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama jenis implikator percakapan, yaitu juga memuat implikator percakapan khusus dan implikator percakapan umum. Tetapi di sini juga ada faktor yang mempengaruhi implikator percakapan yang terdapat dalam film Spy Family. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implikator percakapan dari Gris. Untuk metode penelitiannya sama, yaitu deskriptif kualitatif. Untuk penelitian yang kedua yaitu judulnya Sindiran dan Implikator Percakapan pada Siniar Podcast Deddy Corbuzier bulan Februari tahun 2022. Penelitinya adalah Lulu Zahratul Hasanatil Wafiyah. Masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah terdapat permasalahan tentang adanya bentuk sindiran, implikator percakapan, serta manfaatnya pada siniar podcast Deddy Corbuzier. Nah, teori dari
penelitian ini adalah menggunakan teori pragmatik. Kemudian metodenya menggunakan kualitatif deskriptif. Untuk penelitian sekarang, judulnya yaitu Implikator Percakapan dalam Film Spy Family, sutradara Tetsuya Endo. Penelitinya adalah Siti Aminah Hilmiah Villa. Permasalahannya adalah banyaknya jenis implikator percakapan yang terdapat dalam film Spy Family, yang memuat dua jenis implikator percakapan, yaitu khusus dan umum, serta faktornya yang mempengaruhi munculnya implikator percakapan. Untuk teorinya menggunakan implikator percakapan dari Gris, dan metodenya menggunakan deskriptif kualitatif. Untuk yang terakhir yaitu dengan judul Aneka Implikator yang terkandung dalam tindak tutur novel Ketika Derita Mengabadikan Cinta. Penelitinya adalah Abdul Muqtadir pada tahun 2016. Masalahnya terdapat 7 tindak tutur dalam implikator dan aneka implikator dalam tindak tutur. Kemudian teorinya yaitu pragmatik, metodenya adalah deskriptif kualitatif. Nah, untuk penelitian yang sekarang judulnya adalah Implikator Percakapan dalam Film Spy Family, sutradara Tetsuya Endo. Kemudian penelitinya adalah Siti Aminah Hilmiah Villa. Permasalahannya yaitu banyaknya jenis implikator percakapan yang memuat yang terdiri dari implikator percakapan khusus dan implikator percakapan umum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya implikator percakapan yang terdapat dalam film Spy Family. Untuk teorinya yaitu menggunakan implikator percakapan dari Gris, dan metodenya yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari penelitian ini yang pertama yaitu implikator percakapan dalam film Spy Family, sutradara Tetsuya Endo. Nah, fokus penelitian ini fokus pada jenis implikator non-konvensional atau percakapan, yaitu ada implikator percakapan umum, implikator percakapan khusus, dan juga berfokus pada faktor yang mempengaruhi implikator percakapan. Untuk teorinya menggunakan teori pragmatik, dan metodenya dan pengumpulan datanya adalah dengan melakukan observasi dan dokumentasi teknik catat. Yang selanjutnya adalah analisis data, itu dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang terakhir yaitu pengecekan keabsahan data, yaitu peneliti yang pertama melakukan dengan memperpanjang pengamatan, dan yang kedua yaitu peneliti meningkatkan ketekunan dalam pengamatan. Mungkin hanya itu dari kerangka berpikir. Selanjutnya yaitu di metode penelitian. Yang pertama yaitu ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian di sini peneliti menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Untuk kehadiran peneliti, di sini peneliti adalah bertindak sebagai instrumen dan pengumpul data. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, Sugiono, halaman 222. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber data. Nah, sumber data dari penelitian ini yaitu adalah film Spy Family, yang terdapat sebuah tuturan yang mengandung implikator percakapan. Kemudian sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini termasuk sumber primer, Sugiono 222. Kemudian ada pengumpulan data. Peneliti
peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu yang sesuai dengan materi penelitian. Kemudian pengumpulan data juga dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teknik catat. Selanjutnya adalah pengecekan keabsahan data. Untuk pengecekan keabsahan data, yang pertama adalah uji reliabilitas dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam pengamatan. Kemudian yang selanjutnya analisis data. Nah, untuk analisis data di sini peneliti mengumpulkan data, kemudian direduksi dengan mencatat atau menguraikan percakapan sesuai materi yang dicatat di kertas, yang dianalisis untuk dikelompokkan sesuai jenis implikator percakapan yang ada. Terakhir yaitu dengan penarikan kesimpulan. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.